menyangka Spanyol yang diisi skuad bocil-bocil yang awalnya diremehkan justru tampil perkasa di Euro 2024. Bukan hanya sekedar menang, mereka mempecundangi Prancis dengan cara yang mengagumkan. Dengan permainan cepat dan taktik jitu dari Luis de la Fuente, La Roja menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Apakah ini pertanda kebangkitan Spanyol yang selama ini diragukan? Mari kita telusuri bagaimana mereka berhasil mengatasi rintangan terbesar mereka dan melangkah dengan penuh percaya diri menuju final. Sebelum menyimak videonya, pastikan football lovers sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terupdate dunia sepak bola. Spanyol adalah salah satu kekuatan tradisional sepak bola Eropa. Materi pemain La Roja yang mengandalkan pemain-pemain muda sebagai tumpuan menjadi alasan mereka acap dipandang sebelah mata. Selain itu, pengalaman Luis de la Fuente yang belum begitu banyak bersama Spanyol menjadi alasan lain mengapa tim ini pada awalnya tidak diunggulkan. De la Fuente sendiri sejatinya tidak banyak membawa pemain muda ke dalam skuadnya. Ini bisa dilihat dari rata umur skuad Spanyol yang berada di angka 27-an. Namun, pelatih 63 tahun menjadikan para pemain mudanya yang tidak banyak sebagai titik tumpu tim. Ia juga mampu membuat kombinasi cemerlang antara pemain muda dengan pemain senior. Lamine Yamal dan Nico Williams diplot sebagai dua kunci utama untuk sektor serang La Roja. Dua pemain muda ini bahu-membahu menjadi support penyerang senior Alvaro Morata yang dipercaya menjadi ujung tombak. Dari sisi pelatih, sosok Luis de la Fuente juga menjadi alasan mengapa tim ini tak begitu difavoritkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Luis Enrique, de la Fuente tidak punya rekam jejak mentereng. Pelatih berkepala pelontos itu hanya punya track record melatih beberapa tim junior. Namun, Federasi Sepak Bola Spanyol sudah kadung percaya pada De La Fuente. Catatan bagusnya selama melatih tim junior La Roja menjadi tolak ukur Luis Rubiales CS dalam penunjukan De La Fuente. Juga karena kepiawaian sang pelatih membangkitkan mental para pemain serta menjaga suasana ruang ganti. Skuad dan pelatih memang wajar membuat Spanyol kurang mendapat perhatian di Euro 2024. Namun jangan lupa, skuad besutan De La Fuente adalah kampiun UEFA Nations League edisi terbaru. Bersamaan dengan keberhasilan di ajang tersebut, De La Fuente menargetkan trofi berikutnya di ajang Euro 2024. Sedari awal, mantan pelatih timnas junior Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia ingin membuat Spanyol berevolusi. Spanyol yang dulu dikenal dengan permainan tiki-taka, kini coba diubah oleh sang pelatih. De La Fuente mengharapkan permainan cepat sebagaimana sepak bola modern berjalan saat ini. Pada akhirnya, pria 63 tahun membuktikan omongannya. Permainan cepat kini menjadi andalan baru Spanyol dalam mengarungi sengitnya kompetisi Euro 2024. Walau dengan identitas baru yang melekat dalam dirinya, Spanyol tetap perkasa. Mereka lolos dari fase grup dengan predikat juara grup B dengan rekor sempurna. Selalu menang dan tidak pernah kebobolan. Rekor gila Spanyol itu rupanya terus bertahan sampai babak gugur. Georgia, salah satu tim paling atraktif di turnamen Euro 2024 saja, dibuat tak berdaya lewat kekalahan 4-1. Tim yang mengandalkan kekuatan fisik sebagai ciri khas permainannya juga dibikin tumbang. Spanyol melenggang ke semifinal dengan catatan selalu menang. Spanyol mendapat ujian dari Prancis di babak semifinal. Tim besutan De La Fuente tahu bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah tim dengan pertahanan terbaik sepanjang turnamen. De La Fuente mengatakan dirinya akan membuat pendekatan baru, khusus untuk laga melawan Prancis. Bagi De La Fuente, Spanyol sudah sampai sejauh ini. Sedari awal targetnya adalah memenangkan trofi. Maka dari itu pelatih berkepala pelontos itu mengatakan kemenangan adalah hal paling utama dari laga melawan Prancis. Permainan atraktif yang selama ini disajikan Spanyol, menurutnya akan jadi prioritas nomor 2 di partai semifinal. Prancis adalah tim yang paling membosankan menurut banyak orang, tapi De La Fuente tetap rendah hati menatap calon lawannya. Mantan pelatih Athletic Bilbao mengatakan kalau Prancis justru selalu enak ditonton. Ia mewaspadai setiap kualitas individu yang dimiliki Les Blues dalam skuadnya.
Pendekatan baru yang dikatakan De La Fuente pada akhirnya memang terlihat dalam permainan Spanyol saat melawan Prancis. Spanyol tetap bermain menyerang sepanjang babak pertama, terutama setelah mereka tertinggal oleh gol Randal Kolomuani. Spanyol berbalik unggul lewat gol indah Lamine Yamal ditambah gol Dani Olmo. Setelah unggul 2-1, Spanyol bermain berbeda di babak kedua. Prancis lebih keluar menekan pertahanan Spanyol, sementara Spanyol cenderung bertahan menghadapi Prancis yang sukses melepas 6 tembakan ke gawang Unai Simon. De La Fuente memang mengharapkan ini dan pada akhirnya La Roja melangkah ke final dengan catatan sama sekali belum pernah gagal menang. Melihat bagaimana atraktifnya Spanyol memainkan sepak bola menyerang, banyak yang beranggapan Prancis akan tumbang dengan mudah. Pasukan Didier Deschamps menurut banyak orang bakal bermain bertahan selayaknya Italia ketika menghadapi tim Matador. Namun yang terjadi sebaliknya, Prancis makin berkembang dan tak lagi membosankan. Didier Deschamps sempat menanggapi kritik yang dialamatkan pada timnya, di mana tim besutannya itu disebut membosankan. Pelatih yang sudah menukangi Prancis sejak tahun 2012 itu mengatakan tidak perlu menonton Prancis kalau permainannya membosankan. Namun Deschamps pada akhirnya membuktikan kalau anak asuhnya juga bisa tampil menyerang. Faktanya, secara keseluruhan, dalam laga melawan Spanyol, Prancis lebih banyak mendapat momentum ketimbang pasukan De La Fuente. Mayoritas momentum itu didapat di paruh kedua saat di mana Prancis tampil lebih menyerang, sementara Spanyol lebih bertahan. Namun para pemain tidak bisa memaksimalkan sejumlah momentum itu menjadi gol. Gol cepat Randal Kolomuani pada menit ke-8 sudah cukup membuktikan kalau Prancis juga bisa bermain menyerang. Buktinya Spanyol bisa dibikin terkejut oleh satu serangan mematikan yang diprakarsai Kylian Mbappe. Namun kurangnya penyelesaian membuat Prancis melewatkan setidaknya 2 peluang emas, menurut catatan Fotmall. Melihat ke masa lalu, duel antara Spanyol versus Prancis selalu menghadirkan turnamen Piala Eropa. Pada 1984, Prancis dan Spanyol melakoni pertandingan pertama antara keduanya di ajang 4 tahunan tersebut. Prancis keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0. 16 tahun kemudian, si biru dan si merah kembali bertemu di perempat final Piala Eropa tahun 2000. Prancis kembali menaklukkan Spanyol dan menjadi juara pada edisi tersebut. Euro 2012 menjadi pertemuan berikutnya antara Spanyol dan Prancis. Kali ini Spanyol berhasil menang di laga perempat final itu. La Roja akhirnya keluar sebagai juara edisi tersebut. 12 tahun pasca kejadian Euro 2012, Spanyol kembali menaklukkan Prancis, kali ini di babak semifinal. Bisa jadi, ini akan menjadi tahunan Spanyol mengembalikan kejayaan mereka di Eropa. Namun apapun hasilnya, La Roja harus menghadapi laga final yang berat lebih dulu, dengan calon lawan antara Belanda atau Inggris. Itulah dia ulasan mengenai Spanyol yang makin menggila pasca taklukan Prancis di semifinal Euro 2024. Bisa jadi ini adalah tahunnya La Roja yang akan mengawinkan gelar UEFA Nations League dan Piala Eropa. Apakah Spanyol berhasil membawa gelar Piala Eropa yang masih didambakan publik mereka? Coba tulis pendapat Football Lovers di kolom komentar ya.